Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menampilkan video tentang pengolahan limbah cair. Selamat menyaksikan. Limbah cair adalah sisa buangan berbentuk cair yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, industri, pertanian, atau aktivitas lainnya yang mengandung zat pencemar yang dapat merusak lingkungan. Contoh limbah cair ini ada air cucian, air bekas pabrik, air rumah tangga, dan air limbah medis dari rumah sakit. Selanjutnya itu ada sumber-sumber limbah cair. Yang pertama itu rumah tangga seperti air bekas mencuci, mandi, dapur, dan toilet. Yang kedua itu industri seperti pembuangan dari proses produksi pabrik tekstil, makanan, kimia, dan logam. Yang ketiga itu pertanian seperti sisa pupuk, pestisida, dan air irigasi yang tercemar. Yang keempat itu rumah sakit atau laboratorium seperti cairan medis, disinfektan, darah, dan bahan kimia. Yang kelima itu perkantoran dan komersial itu seperti air bekas AC, pembersih lantai, atau kantin. Nah, jadi dampak limbah cair terhadap lingkungan itu sangat beragam, mulai dari mencemari sumber air, menimbulkan bau serta warna yang tidak sedap, lalu merusak tanah dan tumbuhan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem alami. Selanjutnya ada dampak limbah cair terhadap kesehatan manusia. Yang pertama ada penyakit pencernaan. Limbah cair sering mengandung bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella yang bisa menyebabkan diare, tifus, dan disentri. Kemudian ada keracunan zat kimia dan logam berat. Limbah cair yang mengandung merkuri timbal bisa menumpuk di tubuh dan menyebabkan kerusakan ginjal, hati, dan sistem saraf. Kemudian ada penyakit kulit dan infeksi. Kontak langsung dengan air limbah bisa juga menyebabkan gatal, iritasi, dan infeksi kulit. Selanjutnya ada penyakit dari hewan pembawa. Jadi genangan limbah cair bisa juga jadi tempat berkembangnya nyamuk dan lalat yang menyebabkan demam berdarah, malaria, dan penyakit kulit lainnya. Yang terakhir ada gangguan pada anak dan ibu hamil. Anak-anak dan ibu hamil lebih rentan terhadap air tercemar, bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang, cacat janin, atau penurunan daya tahan tubuh. Selanjutnya ada penanganan dan pengolahan dari limbah cair. Pengolahan limbah cair dilakukan untuk mengurangi kadar zat berbahaya sebelum dibuang ke lingkungan. Ada beberapa tahap dalam pengolahan limbah cair. Yang pertama, tahap pengolahan fisik, yaitu penyaringan, pengendapan, dan filtrasi. Penyaringan dilakukan untuk memisahkan benda-benda padat. Lalu pengendapan dilakukan agar partikel berat dapat mengendap. Sedangkan filtrasi dilakukan untuk menyaring kotoran yang halus. Tahapan kedua, pengolahan kimia, yaitu neutralisasi, koagulasi, dan flokulasi serta disinfeksi. Neutralisasi yaitu penyesuaian pH antara asam dan basa. Koagulasi dan flokulasi yaitu dilakukan dengan cara menambahkan bahan kimia agar kotoran dapat menggumpal dan mudah untuk disaring. Lalu disinfeksi dilakukan menggunakan klorin untuk membunuh mikroba. Tahapan ketiga, pengolahan biologis, yaitu aerob dan anaerob. Aerob dilakukan menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen, seperti kolam aerasi dan lumpur aktif. Sedangkan anaerob menggunakan mikroorganisme tanpa oksigen, seperti digester biogas. Lalu tahapan terakhir yaitu recycling, yang dimana air olahan bisa digunakan kembali untuk menyiram taman, pendingin mesin, dan keperluan industri. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye. End of flashback.